Kesal dengan sampah liar, warga Terciduk kamera amatir warga, pria yang berpakaian dari Cimahi, Jawa Barat. Pemirsa, kawasan Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dipenuhi hamparan sampah yang membentang hingga sekitar 100 meter. Bayangkan, kamu bangun di pagi hari dan membuka jendela. Namun yang kamu lihat bukanlah langit biru, melainkan tumpukan sampah yang menumpuk di depan rumahmu. Selokan mampet, bau yang menyengat, dan kamu tahu persis siapa yang melakukannya, karena kamu melihatnya setiap hari. Ini bukan cerita fiksi, melainkan kenyataan yang ada di sudut Indonesia hari ini. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah setiap tahunnya, dan sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Selamat datang di video kami tentang kepedulian lingkungan dan kewarganegaraan. Mari kita bicara fakta sebelum kita bahas lebih dalam. Nah, fakta bukan abstrak, melainkan hal yang bisa kita rasakan secara langsung. Pada tahun 2015, sebuah studi diterbitkan di karya ilmiah sains oleh Jambek dan kawan-kawan menemukan bahwa Indonesia terletak di posisi kedua sebagai negara penghasil sampah di laut terbesar di dunia setelah Tiongkok. Hal itu diartikan kita menghasilkan sekitar 1,29 juta sampah plastik ke lautan setiap tahunnya. Kalau kita lihat lebih dekat oleh persoalan sungai, Sungai Citarum di Jawa Barat sempat mendapat julukan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Nah, Jurnal Environmental Science and Pollution Research mencatat bahwa sungai sepanjang 297 km itu menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga dan industri secara ilegal dalam skala masif. Yang lebih mengejutkan lagi, data dari IPPL yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masih rendahnya masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan sampah domestik. Hanya sekitar 1,2% rumah tangga di Indonesia yang melakukan pemilahan sampah di rumah. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, di balik angka setiap ton sampah, ada lingkungan yang rusak, ada warga yang terdampak, dan ada hak kita sebagai manusia yang dilanggar. Kalau kita mau jujur, masalah ini tidak terjadi begitu saja. Ada akar-akar yang perlu kita gali supaya kita tidak hanya menyalahkan oknum tanpa memahami mengapa perilaku itu bisa terbentuk. Pertama, minimnya pendidikan lingkungan sejak dini. Penelitian dari Gulf of Nelson yang dipublikasi di International Journal of Physiology tahun 2014 menegaskan bahwa perilaku pro-lingkungan sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang dibentuk sejak anak-anak. Kalau sejak kecil, kita tidak diajarkan membuang sampah pada tempatnya sebagai kebiasaan yang bermakna, bukan sekedar aturan, maka perilaku itu tidak akan melekat. Kedua, infrastruktur persampahan yang tidak merata. Di banyak daerah, khususnya di luar kota besar, tempat pembuangan akhir dan layanan pengangkutan sampah masih sangat terbatas. Ketika tidak ada pilihan yang mudah, orang cenderung membuang sampah ke sungai atau tanah kosong bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ada alternatif yang tersedia. Ketiga, penegakan hukum yang masih lemah. Indonesia sebenarnya memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang cukup komprehensif. Namun, implementasinya di tingkat lapangan masih jauh dari ideal. Ketika tidak ada konsekuensi nyata, sebagian orang tidak merasa terdorong untuk berubah. Sekarang kita bicara soal dampak. Bukan dampak yang teoritis, tapi yang terjadi dan sudah kita lihat sendiri. Sampah lingkungan yang menyangkut pada saluran air merupakan salah satu faktor utama banjir perkotaan. Penelitian dari ABD dan rekan-rekannya terbit di Jurnal Urban Climate tahun 2020 menunjukkan kolaborasi yang kuat antara buruknya pengolahan sampah padat dan meningkatnya frekuensi dan literasi
banjir di kota-kota Indonesia termasuk Jakarta. Dari sisi kesehatan, lingkungan yang kotor menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa diare, demam berdarah, dan leptospirosis masih menjadi penyakit endemis yang berkaitan langsung dengan sanitasi dan kebersihan lingkungan di Indonesia. Jadi ini bukan soal estetika atau kebersihan semata. Ini soal keberlangsungan kehidupan kita bersama. Nah, sekarang kita lihat ini dari kacamata kewarganegaraan, karena kebersihan lingkungan bukan hanya urusan pribadi, ini adalah urusan konstitusional. Pasal 24H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, lingkungan yang bersih adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Dan di sisi lain, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan secara konkret? Ada 3 hal yang bisa kita mulai dari diri kita. Terapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang, hingga memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Nah, berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, program seperti Bank Sampah yang telah berkembang di lebih dari 12.000 titik se-Indonesia, menurut data KLHK adalah bukti nyata bahwa kepedulian kolektif bisa diorganisir menjadi gerakan yang berdampak. Gunakan hak suara dan ruang publik kita untuk mendorong kebijakan yang lebih baik. Sebagai generasi muda dan warga negara, kita punya kewajiban sekaligus hak untuk mengkritisi dan mendorong pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur persampahan yang layak dan merata. Kita sudah melihat datanya, kita sudah tahu akarnya, dan kita sudah paham dampaknya. Sekarang, pertanyaannya ada di kita masing-masing. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan bukan soal menjadi pahlawan besar. Tidak perlu memimpin sebuah demonstrasi atau menulis petisi bilik. Kadang, satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru jauh lebih berarti. Membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan orang-orang di sekitar, dan tidak diam ketika melihat pemandangan pembuangan sampah sembarangan dilakukan di depan mata. Karena kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, pada intinya kita berbicara tentang tanggung jawab bersama. Hak kita atas lingkungan yang sehat tidak akan terwujud apabila kita sendiri tidak ikut menjaga lingkungan kita.